Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Evi Suaiba. Saya dari program studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah yang saya tampilkan pada pagi ini adalah termodinamika pertemuan kedua. Materi yang saya bawakan di pertemuan kali ini adalah temperatur dan hukum ke-0 termodinamika. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah termodinamika. Sebelum saya mulai mata kuliah kita pagi ini, saya mau absen terlebih dahulu ya. Sepertinya udah hadir semua karena kursinya udah penuh. Ya, jadi saya nggak perlu absen satu-satu. Hari ini kita akan masuk ke materi terkait temperatur dan hukum ke-0 termodinamika. Di sini kita akan mempelajari terkait bagaimana konsep temperatur, kemudian termometer dan pengukurannya, perbandingan termometer, temperatur gas ideal, skala termometer, dan lain sebagainya. Di sini ada pun CPL dan CPMK yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Yang pertama kita akan tahu ya bagaimana konsep dari kesetimbangan termal dan temperatur, kemudian kita bisa merumuskan hukum ke-0 termodinamika, menentukan temperatur dan sifat termometrik suatu zat, menjelaskan keunggulan skala temperatur gas ideal, dan melakukan konversi antara skala temperatur. Sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, saya ingin mereview kembali ya, atau flashback gitu ya, materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Kita lihat video yang akan tampil. Oke, kita bisa melihat bagaimana hubungan keterkaitan antara masing-masing hukum di termodinamika. Kita kenal termodinamika itu kan ada hukum ke-0, 1, sama 2. Ada 3 konsep. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan terkait hukum termodinamika yang ke-0. Oke, kita kembali lagi ke materi kita hari ini. Oke. Pertama yang akan kita bahas terkait konsep temperatur. Nah, suka bingung nggak sih apa yang dinamakan dengan temperatur sama suhu? Apa? Dinda? Mungkin bisa menjelaskan temperatur dengan suhu? Kalau kamu pegang tangan, hangat apa dingin? Sekarang dingin. Oh, sekarang dingin. Oke. Kalau biasanya hangat, Iya. bisa nggak kita membedakan antara hangat sama dingin? Bisa. Bisa, ya, panas sama dingin. Tapi bisa nggak kita menentukan suhunya berapa? Nggak bisa. Kita butuh yang namanya alat ukur ya untuk mengetahui berapa sih suhu tubuh kita hari ini. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa indera peraba itu tidak bisa diandalkan. Artinya apa? Tangan kita bisa menyentuh, oh ya ini dingin, ini panas, tapi tidak bisa mengukur berapa sih suhu yang kita miliki saat ini. Ya, sehingga kita perlu ada yang namanya alat ukur, disebut sebagai termometer. Kalau kita bandingkan sepotong logam dan sepotong kayu pada ruangan yang sama terasa berbeda dinginnya padahal temperaturnya sama. Jadi kalau kita punya nih, misalkan ini kan ada laptop ya, laptop kemudian ini kayu. Ruangan ini suhunya sama, standarnya sama lah, katakanlah berapa derajat nih, 24 derajat. Tapi kalau kita lihat yang metal sama non metal itu dia pasti suhunya berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Karena indera peraba kita tidak bisa menentukan berapa sih ukuran yang real atau yang pasti. Di situ temperatur harus didefinisikan sebagai lewat konsep yang objektif ya, kesetimbangan. Nah, makanya kita akan mempelajari terkait kesetimbangan termal. Kalau kita punya dua keadaan, ada dinding adiabatik ya sama diatom. Ini kita punya material yang berbeda. Material A material A sama material B dengan suhu yang berbeda ya. Ini ada T-nya rendah sama T-nya tinggi. Apa yang terjadi pada saat dua material dengan suhu yang berbeda kita gabungkan?
kita lihat kata kuncinya kesetimbangan termal. Terjadi kesetimbangan. Tadi yang tangan Dinda dingin, satunya hangat, kalau digabung jadi setimbang. Berarti akan ada transfer apa? Transfer energi berupa panas. Yang tadinya dingin sama yang panas kalau kita gabungkan, maka akan muncul yang namanya kesetimbangan termal. Artinya apa? Suhu yang tadinya rendah sama tinggi akan memiliki suhu yang sama. Itu yang disebut sebagai kesetimbangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat hukum ke-0 termodinamika, jika sistem A dan sistem B masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem C, maka A dan B berada dalam kesetimbangan termal satu yang lainnya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kita punya dua material nih, A sama B. Ya. C ini adalah termometer, alat ukur yang mau kita pakai. Suhunya tinggi, yang biru apa hijau nih, suhunya rendah, suhunya tinggi. Kemudian kita gabungkan, maka dua material ini akan memiliki suatu kesetimbangan. Artinya apa? Suhu yang dimilikinya akan sama, akan terjadi transfer, dan itu yang disebut sebagai hukum ke-0 dari termodinamika, ya, kesetimbangan termal. Hukum ke-0 ini menjamin adanya suatu besaran skalar yang sama nilainya bagi semua sistem yang setimbang termal. Artinya apa? A dan B kalau udah bergabung pasti dia akan mengalami kesetimbangan. Temperaturnya dapat diukur. Sistem C berperan sebagai termometer. Cukup menyentuhkan C ke A dan B atau sebaliknya tanpa mempertemukan A dengan B. Ya, artinya kalau kita pakai termometer di ruangan yang sama kayak tadi, misalkan ya, kayu, non metal sama metal. Di sini ada kan ruangan temperatur ya. Jadi kita bisa tahu, oh iya suhunya tuh berapa. Kemudian dasar seluruh termometri. Karena itu hukum ini diletakkan sebagai hukum ke pertama ya. Hukum pertama tapi disebutnya sebagai hukum ke-0 gitu. Jadi bukan penomorannya bukan hukum ke-1, ke-2, ke-3. Kita start dari 0. Nah, sekarang kita lihat termometer dan pengukuran temperatur. Kita tahu bahwa termometer itu ada banyak jenisnya. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis termometer? Ayo. Udah berapa termometer? Skala. Ada 4 ya. Pertama Celsius, Oke, Fahrenheit, Kelvin sama Reaumur ya. Yang biasanya di Indonesia dipakai kita Celsius. Kalau untuk pengukuran ilmiah kita pakai Kelvin. Ya, oke. Di sini biasanya kita bisa nggak membuat termometer sendiri? Bisa, ya. Kadang-kadang kan kalau di soal kita disuruh kerjakan, kita buat termometer dengan titik didihnya sekian, kemudian titik bekunya sekian, berapa sih skala termometer tersebut, biasanya seperti itu ya. Kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Jangan lupa pada saat kita punya pengukuran termometer ya, sifat termometrik berbagai termometer itu akan berkaitan dengan beberapa konsep ya. Yang pertama itu gas volume tetap atau tekanan tetap. Kemudian gas tekanan tetap ya, biasanya volume V. Hambatan platina, hambatan listrik, termokopel, cairan dalam kaca, garam paramagnetik, sama pirometer radiasi. Jadi, sifat termometrik ini yang kita pakai untuk mengukur atau untuk skala termometer berdasarkan komponen yang dimiliki. Contohnya seperti ini. Kita punya alat ukur termometer air raksa. Ya, air raksa berarti apa? Kita pakai cairan dalam kaca. Biasanya untuk mengukur berapa sih perubahan temperatur, kita akan melihat berapa panjang kolom. Termometer raksa tahu kan? Panjang gitu ya, terus ada air raksanya. Kalau suhunya naik berarti akan ada perubahan panjang. Dia kan jadi kayak memuai. Nah, kemudian kalau dia misalkan gas volume tetap, yang berubah apa? Indikatornya perubahan tekanan. Jadi perubahan tekanan akan menunjukkan bagaimana perubahan temperatur dari suatu lingkungan tersebut.
Kalau kita punya gas tekanan tetap, yang terjadi apa? Volumenya yang berubah. Jadi volume ini sebagai indikator yang bagian kanan, ini adalah indikator perubahan temperatur yang dimiliki pada suatu sistem. Tergantung apa? Tergantung dari jenis termometernya. Kalau termometer gas volume, dia akan berubah dalam bentuk tekanan. Kalau dia termometer garam paramagnetik, maka yang berubah itu adalah suseptibilitas. Kebayang ya? Kita belum nyampe ke materi yang lebih dalam, cuma kita bisa melihat karakteristik dari masing-masing termometer tersebut. Nah, kemudian kalau kita bandingkan nih, tadi kan kita sudah lihat beberapa jenis termometer yang berkaitan dengan termometrik ya, skala termometriknya. Sekarang kita lihat perbandingan beberapa termometer. Kalau kita katakanlah sepakat ya, di titik triple biasanya penguapan pada air itu kan ada yang cenderung anomali. Masih ingat anomali air? Di fisika dasar biasanya ada seperti itu ya. Nah, karena semuanya dikalibrasi di titik triple ini, titik triple itu ada tadi di materi sebelumnya. Ini ya. Keadaan tunggal ketika es, air, dan uap air berada bersama dalam kesetimbangan. Jadi itu disebut sebagai titik triple. Nah, kita lihat di sini, di temperatur lain bacaannya berbeda sebab ketergantungan X terhadap temperatur tidak benar-benar linear dan berbeda untuk setiap jam. Artinya, kalau kita punya termometer dengan berbagai macam jenis ya, parameter yang dimiliki, otomatis nanti kita akan melihat karakteristik dari termometer tersebut. Misalkan gas volume tetap yang pertama tadi ya, simpangan dari skala gas ideal, jadi dianya akan sangat kecil. Berapa? Kalau kita mau mengukur suhu dari sekitar min 270 sampai 1500 Celcius. Kemudian kalau kita pakai jenis hambatan platina ya, biasanya simpangan dari skala gas ideal ini juga lumayan kecil tapi tidak sangat kecil. Skala yang bisa dia ukur sekitaran min 259 sampai 962 derajat Celcius. Kemudian ada termokopel. Tahu termokopel? Tahu ya? Biasanya dipakai untuk apa, Liv? Sensor ya. Sensor skala besar apa skala kecil? Skala kecil. Kalau kita mengukur temperatur di ruangan pakai termokopel bisa? Nggak bisa. Ya. Harusnya pakai apa berarti? Harusnya pakai cairan dalam kaca. Cairan dalam kaca berarti pakai raksa tadi ya. Oke. Termokopel biasanya skala-skala yang lebih kecil ya daripada ruangan yang seperti ini. Kemudian cairan dalam kaca, simpangan dari skalanya dia lumayan, skala gas idealnya lumayan besar. Suhu yang diukur dari min 38 sampai 350 derajat Celcius. Untuk skala yang ini, termokopel, hambatan platina, gas volume tetap biasanya digunakan untuk skala laboratori. Jadi untuk eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan suhu. Kemudian pirometer radiasi, simpangan dari skala gas ideal yang sedang untuk mengukur di atas 700 derajat Celcius. Kalau kita punya ruangan suhunya segitu, ya nggak bisa ya. Makanya pirometer radiasi ini hanya diukur untuk skala-skala yang tinggi gitu. Makanya dia kan di atas 700 derajat Celcius. Nah, dari kelima jenis termometer ini kita bisa melihat bahwa setiap termometer memberikan angka yang berbeda untuk benda yang sama. Sehingga apa? Diperlukan satu termometer baku yang bacaannya tidak bergantung pada zat pengisinya. Termometer gas volume tetap mendekati syarat ini pada tekanan yang rendah. Artinya, kalau kita punya suatu keadaan di mana keadaan tersebut tidak ideal atau tekanannya sangat rendah, kemudian suhunya sangat rendah dan lain sebagainya, kita nggak bisa pakai termometer yang berupa cairan dalam kaca atau pirometer radiasi. Tapi kita bisa pakai beberapa komponen termometer ini. Yang paling ideal untuk kondisi tersebut adalah kondisi dari termometer gas volume tetap, ya, karena dia sangat kecil. Oke, perhatikan di sini kita punya 4 tabel ya. Bacaan pada titik didih normal air, artinya kita punya air, kemudian kita punya
temperatur, ya hubungan temperatur, mmHg itu berarti peningkatan ketinggian dari termometer cair pada air raksa. Ya, kita lihat pada saat dia titik 0 ya, suhu, ingat ini suhu dalam Kelvin. Jadi dia satuannya memang ratusan, 373 berarti berapa derajat Celcius ya? 100 derajat Celcius ya. Oke. Kemudian peningkatannya 250, 50, 70 sama 1000. Warna di sini biru, hijau, coklat sama orange menunjukkan jenis dari materi ya, materialnya. Yang biru dia menunjukkan hidrogen, yang hijau menunjukkan nitrogen, kemudian yang coklat ini udara, yang orange ini oksigen. Oke. Kalau saya tanya, dari keenam material ini mana yang menunjukkan suhu titik didih paling tinggi? Oksigen. Oksigen. Yang paling rendah? Hidrogen. Hidrogen. Hidrogen berapa dia titik didihnya? Didihnya dari sini nih. 3,2. Berarti kalau di Celcius kan 3732, kalau kita ubah dikurangi 273 ya, sekitaran 100 derajat. Dengan kata lain, hidrogen ini akan mengalami peningkatan ya, mmHg-nya sebesar 1000 kalau suhunya 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Sedangkan kalau yang oksigen, dia akan mengalami peningkatan sebesar 1000 mmHg atau peningkatan titik didihnya pada suhu sekitaran 3,55 ya, di tengahnya ini. Beda sedikit gitu. Nah, di sini bila termometer gas volume tetap diisi gas yang berbeda, misalkan kita punya suatu termometer, ya kita punya suatu vakum atau apapun material ya. Kemudian gas yang kita masukkan itu macam-macam, bukan cuma oksigen, tapi ada nitrogen, hidrogen, udara. Yang terjadi apa? Otomatis kondisi yang ada pada sistem tersebut akan mengalami perbedaan. Tergantung apa? Tergantung pada jenis gas yang dimiliki. Kita lihat di sini, bacaan pada titik didih normal air akan berbeda-beda. Namun ketika tekanan pada titik triple PTP ya, triple tri tadi diperkecil menuju 0, maka semua kurva bertemu di satu titik yang sama. Mana satu titik yang sama? Daerah sini. Jadi dia tuh pada kondisi yang ideal antara gas, kemudian apa tadi, triple P-nya itu berada pada titik yang sama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan termometer gas volume tetap. Ya, termometer gas volume tetap itu biasanya digunakan untuk skala-skala yang sangat kecil dengan temperatur antara minus 200 hampir 300 ya, sampai 1500 derajat Celcius. Pada saat kita mau membuat termometer gas volume tetap, kita bisa melihat skema termometer gas volume tetap seperti ini. Ini kayak hukum apa ya? Kalau dalam fluida itu Bernoulli. Ya, Bernoulli kan? Reservoir raksasa digeser naik turun sampai permukaan raksa. Berarti dia tetap pakai raksa ya. Raksa kiri kembali menyentuh tanda acuan atau titik gelap. Cairan yang bergerak karena adanya perubahan tekanan mengakibatkan tinggi rendahnya raksa ini akan mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa menghitung gitu ya, berapa perubahan yang terjadi? Panas dingin itu kan akan mengakibatkan gas yang ada di sini mengalami penguaian. Tapi dalam sistem tersebut kita membuat bahwa volume dari gas tersebut tetap. Berarti kalau volumenya tetap, yang berubah apa? Tekanannya yang akan berubah. Volume gas dijaga tetap sehingga reservoir diatur ya. Permukaan raksa selalu berimpit dengan tanda acuan. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari perhitungan tersebut? Tekanan dibaca dari beda tinggi.
Kalau ada perubahan tinggi akibat adanya perubahan temperatur, tekanannya akan mengalami perubahan. Sehingga perubahan tekanan itu yang ditunjukkan oleh perubahan tinggi pada air raksa. Menunjukkan apa? Tekanan akhir yang dimiliki oleh sistem tersebut. Ini hukum apa? Bernoulli ya. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan mengkalibrasi di titik ripple. Pakai bola dicelupkan ke sel titik ripple air dan dicatat berapa tinggi temperatur pada titik ripple tersebut. Dari situ baru kita bisa menghitung berapa temperaturnya. Di sini T sama dengan 273,16 dikalikan P. P itu berarti pressure ya, tekanan, dibagi dengan PTP. PTP itu berarti dia pada saat titik ripple yang dimiliki. Nah, dalam skala termometer tadi sudah bilang ya, ada yang namanya Kelvin, kemudian Celsius, Fahrenheit, sama Rankine atau Reaumur ya. Kalau kita kenalnya Reaumur ya, di sini tulisnya. Kelvin itu merupakan skala mutlak standar internasional di mana 0 mutlaknya itu 0 Kelvin ya, titik triple airnya berada pada 273,16 Kelvin tepat. Coba saya mau tanya nih, 273,16 Kelvin itu berapa derajat berarti? Celsius, berapa derajat Celsius? 0 derajat Celsius. Apa yang terjadi pada saat air berada di suhu 0 derajat Celsius? Membeku, jelas. Selain itu, apa? Masih ingat gak? 0 derajat terjadi anomali air. Harusnya dia kan kalau membeku tuh volumenya tetap apa? Menurun. Tapi di suhu tertentu, itu yang 4 derajat ya. Kalau yang 4 derajat itu kan dia akan terjadi penurunan volume. Oke. Di sini kita punya triple titik air 273,16, artinya dia suhu beku ya yang dimiliki oleh air. Kemudian Celsius T ya, T Celsius itu T dikurangi 273,15 ya. Titik S itu sebanding dengan 0 derajat, sedangkan titik uap sebanding dengan 100 derajat Celsius. Fahrenheit berarti kita mencari mengubah skala dari si Celsius menjadi Fahrenheit, menjadi Kelvin dan lain sebagainya. Titik S itu kalau di Celsius kan 0 derajat, kalau di Fahrenheit itu dia 32 Fahrenheit ya. Titik uapnya 212 derajat Fahrenheit. Kemudian Rankine 9/5 dikalikan dengan TK atau TF ya, T Fahrenheit ditambah 459,67. Skala mutlak untuk satuan di Inggris. Biasanya kita tidak pakai. Yang sering dipakai itu Celsius, itu negara Indonesia ya. Kita pakai Celsius untuk standar-standar perhitungan di fisika, kita pakai yang Kelvin. Oke. Kemudian kalau kita kelompokkan ya, titik acuan pada 4 skala ini 0 mutlak untuk Kelvin, Celsius sama Fahrenheit. Titik didih pada nitrogen, kemudian titik S-nya berapa, titik triple air, titik uap air, sama titik lebur emas. Tiap skala memiliki nilai yang berbeda. Perhitungannya dari mana? Kita gunakan perhitungan yang dari sini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lihat contoh soal ya. Penerapan untuk perhitungan termometer pada hambatan platina sama gas volume tetap. Kita perhatikan termometer hambatan platina. Sebuah termometer hambatan platina memiliki hambatan, berarti hambatan kita lambangkan dengan R. R-nya berapa? 90,35 ohm pada titik triple air dan 96,28 ohm ketika dicelupkan ke dalam suatu zat cair. Tentukan temperatur zat cair itu dalam Kelvin dan Celsius. TR ya, berarti apa? Pertama kita harus mencari Kelvin sama Celsius ya.
273,16. Ingat 273,16 ini merupakan titik triple air yang tadi sudah saya bahas ya. Berapa hambatannya? Hambatannya kan dia 90,35. Kalau udah dicelupkan, dia berubah dari 90,35 menjadi 96,28. Oke. Kita lihat di sini ya, T sama dengan 273,16 dikali 96,28 dibagi dengan 90,35. Maka temperatur yang kita ketahui sebesar 291,09 Kelvin. Dari Kelvin ini baru kita ubah ke dalam bentuk Celsius. Selanjutnya kalau volume gas bagaimana? Hampir sama ya. Yang perlu kita perhatikan berarti perbandingan antara P dengan PTP. PTP-nya di sini berapa? PTP-nya dia 68,3 kilopascal ya. Sedangkan P-nya pressure awalnya di titik triple 50 kilopascal. Sehingga bisa ketahui temperaturnya adalah 99,9 derajat Celcius dan F dalam bentuk Fahrenheit itu adalah 211,9 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, kuis singkat ya, silahkan ini dikerjakan. Ada 4 soal. Ini soalnya pilihan ganda, jadi bisa dikerjakan dengan cepat ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 1, apa sifat termometrik sebuah termokopel? Nah, termokopel kan tadi kita sudah ya. Kemudian nomor 2, titik triple air diberikan nilai berapa dalam skala Kelvin? 3, mengapa skala gas ideal dipandang universal? Kemudian yang keempat, pada temperatur berapa skala Celsius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti untuk soal jawabannya, untuk hasil yang sudah kalian kerjakan bisa dikirim di LMS ya. Jadi tinggal upload aja sehingga saya bisa langsung mengecek pekerjaan kalian. Dilanjutkan dengan soal yang ini. Jadi tadi ada 4 soal pilihan ganda. Kemudian latihan mandirinya ada 4 soal berupa esai singkat, ya, isian singkat. Jadi dikerjakan, kemudian nanti silahkan di-upload di LMS yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Oke, sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini, ya kita telah belajar terkait kesetimbangan termal. Bagaimana temperatur itu memiliki sifat yang menentukan apakah dua sistem itu seimbang secara termal atau tidak. Kemudian kita juga tadi membahas terkait hukum ke-0 termodinamika, fungsi termometrik, ya bagaimana kita bisa menghitung berapa suhu pada skala termometer tertentu. Kemudian kita juga sudah membahas terkait skala gas ideal, bagaimana gas ideal itu bisa berperan penting dan tidak bergantung pada jenis gas apapun. Dan yang kelima itu adalah skala praktis, beberapa skala temperatur yang biasa kita gunakan, baik itu Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Ranglin, dan lain sebagainya. Jadi kalian sudah bisa menghitung perubahan skala dalam bentuk skala praktis lainnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait sistem termodinamika sederhana dan persamaan keadaan, khususnya pada hukum termodinamika ke-1. Ya, jadi kita masih punya 2 hukum lagi ya, ke-0 kita sudah bahas hari ini, kemudian ke-1 dan ke-2. Mungkin hari ini dicukupkan sekian, sampai jumpa di minggu depan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.